nih sebentar nih, nggak bisa ini. Jadi ya. Exit. Nah. Udah muncul tapi materinya nggak muncul ya di sini. Gimana? Jadi? Mau apa? Yang ini ya? Ini. Duplikat. Lagi proses. Ya. Alhamdulillah muncul ya. Jadi ada beberapa dalil yang memerintahkan kita untuk senantiasa istiqomah di dalam kita beribadah, di dalam kita berjuang ya, di dalam kita beribadah, berjuang. Di antaranya adalah surat Fussilat ayat 30. Ya, surat Fussilat ayat 30 ya. Tulisannya warna-warni ini ya, makna terjemahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah. Summastaqamu, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Ya, artinya mereka istiqomah gitu ya. Tatanazzalu alaihimul malaika, para malaikat atau malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, Allah takhafu, janganlah kamu merasa takut, wala tahzanu, dan janganlah kamu bersedih hati, wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Ada di ayat yang lain intinya sama, yakni surat Al-Ahqaf ayat 13 sampai 14 ini. Intinya sama. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan mereka tiada pula berduka cita. Mereka itulah para penghuni surga dan kekal di dalamnya sebagai balasan atas orang yang telah mereka kerjakan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian sambung lagi hadis. Ngan Sangib bin Zaid radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istaqimu wala tuhsu wa inna ahadakum la yadri ma yuhsaru ilai. Rawahu Muslim. Dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istiqomahlah kalian dan janganlah menghitung-hitung amal perbuatan. Sesungguhnya salah seorang dari kalian tidak mengetahui apa yang akan dihimpunkan, ditentukan baginya. Hadis riwayat Muslim. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini ada sebuah penjelasan bahwa istiqomah itu mengandung makna tetap teguh di atas kebenaran. Tetap teguh di atas
kebenaran. Itu namanya istiqomah. Seperti kita tetap teguh di atas Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah Anda mati kecuali mati dalam kondisi beragama Islam. Islam dipegang sampai akhir hayat. Namanya istiqomah. Konsisten dalam menjalankan perintah Allah dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Inilah penjelasan daripada hadis tadi. Kemudian yang kedua, hadis ini mengajarkan agar umat Islam tetap istiqomah dalam menjalankan ajaran agama, tidak tergoda oleh hawa nafsu atau godaan duniawi. Di mana nafsu, ya pernah saya sampaikan pada setahun yang lalu, yang namanya nafsu yang ada pada di dada manusia itu rata-rata cenderung pada hal yang tidak baik. Makanya dalam surat Yusuf ayat 53 jelas sekali, inna nafsa la amaratum bisu illa ma rahimar rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya nafsu yang ada pada dada manusia itu rata-rata cenderung pada hal yang tidak baik. Illa ma rahimar rabbi, kecuali nafsu yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini nafsu kita terbimbing. Nafsu kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa istiqomah untuk menghadiri majelis taklim. Jawab, kalau kita pikir di dunia ini antara yang baik dan yang tidak baik kelihatannya banyak mana ya? Ya, antara yang taat dengan maksiat banyak mana? Iya. Antara yang suka ngerasani dan yang suka zikir banyak mana? Iya kan? Iya. Itu kan gitu memang itu. Jadi rata-rata orang cenderung pada mengikuti hawa nafsu. Tapi alhamdulillah nafsu kita selalu terbimbing oleh Allah. Illa ma rahimar rabbi, kecuali nafsu yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi orang istiqomah itu tidak mudah tergoda nafsunya ya, atau godaan duniawi lah ya, dan tidak terlalu fokus pada penghargaan atau hasil dari amal ibadah. Tidak fokus dengan penghargaan, karena semua yang ia lakukan adalah semata-mata mencari ridho Allah. Lillahi ta'ala, bukan lillahi takngarah. Itu ya, lillahi ta'ala. Karena hanya Allah yang tahu takdir setiap amal. Nah, dari itu semua kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa sebenarnya apa sih hikmah daripada istiqomah? Hikmah itu apa? Pengertian secara mendalam. Itu ya. Jadi hikmah daripada istiqomah, yang pertama, orang yang senantiasa istiqomah akan lahir ketenangan dalam batin. Seperti Bapak Ibu pagi hari ini hatinya rasanya tenang apa gimana ya? Tenang ya? Iya. Sudah kumpul di sini bareng-bareng dengan saudara kita gitu ya. Kita bisa bersilaturahmi, thalabul ilmi bersama. Hati kita merasa damai gitu ya. Hati kita merasa tenang. Inilah buah istiqomah. Itu. Nah, kemudian yang kedua, orang yang senantiasa istiqomah, dia akan mendapatkan kelapangan rizki. Rizkinya akan diluaskan oleh Allah. Karena dia ajeg. Ya, di dalam mentaati Allah, dia itu ajeg. Terus dia jaga itu. Itu. Makanya Allah berjanji ya, dalam surat At-Tolak ayat 2 dan ayat 3 itu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah sungguh-sungguh, ya, takwanya sungguh-sungguh, bukan takwa yang disindir sama teke, etok-etok takwa, ya, itu kan, etok-etok takwa. Ya, takwanya itu etok-etok ya. Ngakunya Islam tapi nggak pernah sholat, berarti nanti yang masuk surga KTP-nya, gitu kan? Iya, jadi takwanya itu betul-betul. Maka Allah katakan Allah akan beri jalan keluar setiap menghadapi persoalan-persoalan hidup. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan rizki ya, dari arah yang tidak dinyana-nyana, dari arah yang tidak diduga-duga. Jadi orang yang senantiasa istiqomah itu dia akan mendapatkan apa? Kelapangan rizki. Rizkinya luas. Itu. Kemudian yang ketiga, dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Itu. Dia senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, fi kulli makan, di mana saja dia berada dilindungi. Dia senantiasa mendapatkan perlindungan. Karena dia dekat dengan Allah. Itu.
orang yang senantiasa istiqomah, dia akan mendapatkan jaminan kebahagiaan di dunia, jaminan kebahagiaan di akhirat. Sebagaimana doa yang kita istilahkan doa sapu jagat itu ya. Al-Baqarah 201 itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, karena buah istiqomah itulah maka Allah jamin ya, kita akan mendapatkan suatu kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat kelak. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada beberapa upaya, ada beberapa kiat agar tetap istiqomah di dalam kita beribadah kepada Allah. Itu karena tidak mudah untuk menjaga keistiqomahan itu. Kadangkala semangat, kadangkala tidak, ini ya. Gitu ya. Kadangkala sekarang waras, kadang besok tidak. Makanya sekarang beras ngesuk menir, siki waras ngesuk kentir. Jadi demenyar gitu ya. Demennya nggak resi anyar. Ya, kalau di tempat saya ada semangatnya itu ketika Ramadan gitu ya. Baru Ramadan hilang. Makanya saya begitu habis Ramadan cari jamaah sampai hari ini belum ketemu. Saya sudah lapor ke Polsek nggak ketemu. Nanti ketemu lagi tahun depan kalau masih hidup. Nah, kita kan berusaha untuk bisa istiqomah gitu ya. Nah, kiat agar kita tetap istiqomah di dalam kita beribadah. Nah, pengertian ibadah itu kan luas gitu ya. Apa sajalah, baik mahdoh maupun ibadah ghairu mahdoh. Itu yang pertama adalah kita luruskan niat. Luruskan niat. Itu. Kalau niatnya sudah lurus, insya Allah dia akan memiliki konsisten. Ada keistiqomahan di dalam berjuang, di dalam beribadah, di dalam beramal. Karena apa? Niatnya sudah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini. Maka ada muncul hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih wa hijratuhu ilallah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilai. Artinya apa? Sesungguhnya setiap amalan hanya tergantung dengan niat. Dan setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang hendak ia raih, atau karena wanita yang hendak ia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrahkan kepadanya. Kok ada kata-kata wanita yang hendak ia nikahi? Ya karena asbabul wurud hadis ini adalah pada zaman Rasul, ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, itu ada seorang laki-laki, dia naksir meminang kepada seorang wanita. Tapi wanita itu adalah wanita yang mengikuti Rasulullah. Wanita itu akan hijrah bersama Rasulullah ke Madinah. Yang sejatinya laki-laki itu nggak mau pindah, dia itu nggak mau hijrah, tetap di Mekah. Nah, wanita itu bilang, saya tolak lamaran kamu kalau kamu tidak mau hijrah ke Madinah. Tapi kalau kamu ikut hijrah ke Madinah, maka saya terima lamarannya. Nah, berita itu sampai ke Rasulullah gitu ya. Nah, sehingga akhirnya Rasulullah mengatakan dengan hadis ini, innamal a'malu binniyat. Kalau Anda hijrahnya karena wanita itu, namanya siapa? Ummu Qais. Ya, hijrahnya karena Ummu Qais, ya kamu akan mendapatkan Ummu Qais. Tapi kalau hijrahnya karena Allah dan Rasul, maka Anda mendapatkan hijrah karena Allah dan Rasul. Itu namanya pejuang atau muhajir Ummu Qais ya, terkenalnya itu. Seorang wanita yang dicintai oleh pria, sehingga pria itu mau hijrah ke Madinah gara-gara cintanya setengah mati gitu ya. Nah ini, jadi kembali persoalan niat seperti saya gambarkan orang kirim surat gitu ya. Zaman dulu lah. Jadi kan kirim surat, sudah ada perangkonya, tapi alamatnya salah. Ya nggak bakalan sampai. Misalkan kita kirim WA, tahu WA Ibu nggih? WA apa Bu? WhatsApp. WhatsApp anduk. Ya, WhatsApp ya. Jadi kirim WA
ternyata salah kirim. Ya nggak sampai, paling-paling sana komentar, salah kirim apa ya Mas? Saya sering itu, malah kadang sering ada orang salah kirim ke saya. Kenapa ya? Barang saya pikir-pikir, oh nama saya nama pasaran. Ya, Sugeng itu kan nama pasaran itu. Ya, sering, oh terkira pegawai BPN, salah Mas gitu ya. Oh terkira ini itu dan sebagainya. Ya orang sampai. Ya itu kan, jadi niat itu seperti orang kirim surat, salah tulis alamat akan salah tujuan. Nah maka luruskan niat kita, setiap kita beraktivitas, termasuk kegiatan ngaji pada pagi hari ini, kita coba bersama untuk meluruskan niat kita, bahwa amal kita, ibadah kita, ngaji kita pagi hari ini, tergantung niat kita. Nah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada 4 manfaat niat di dalam ibadah. Niat siapa niat Bu? Ada tahu pengertian niat apa? Yang bisa bedek saya kasih hadiah. Ini ada kopi. Ya niat itu qasdul qalbi muqtarinan bil fi'li. Krenteging ati diiringi dengan perbuatan. Apakah harus diucapkan? Tidak harus. Dalam hati saya cukup. Kalau jenengan tadi niat ngaji di sini diucapkan, niat ingsun ngaji nang masjid takwa mengko arep sendean madhepe ngalor lillahi ta'ala ya kesuwen. Gitu nggih. Sudah begitu mangkat bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, berangkat sudah. Mau duduk di mana tinggal pilih kan begitu. Nah ini jadi manfaat niat ini ternyata luar biasa. 1, menentukan nilai dan tujuan amal. Jadi amal kita mau bernilai ya, atau tidak itu tergantung niat kita. Maka setiap kita melakukan hal yang positif selalu diniati mencari ridho Allah. Seperti guru ya, taruhlah guru di Persyarikatan Muhammadiyah misalkan. Atau di mana gitulah ya. Ya namanya guru honor sih seberapa, mesti rata-rata ya di bawah UMR. Itu kalau niatnya karena Allah, maka separuh yang belum ia terima, insya Allah akan menjadi jariah yang akan menemani dia masuk surga. Kan gitu. Nah ini jadi tergantung niat itu. Nah kemudian yang kedua, manfaat niat itu adalah sebagai pembersih hati. Hati itu ternyata bisa menjadi rusak, menjadi berpenyakit manakala kita tidak meluruskan niat di dalam kita beramal dan ibadah. Misalkan ada orang berinfak gitu ya, niatnya apa? Ya, ditulis ya, niatnya biar dikatakan dermawan misalkan. Nah ini berarti kan sudah rusak itu, jadi tidak sampai pada sasaran tujuannya. Ya, niat itu sebagai pembersih hati. Kemudian yang ketiga, menjaga konsistensi, menjaga kemantapan di dalam beramal. Nah, sehingga kalau orang yang niatnya lurus, maka di dalam dia beramal dia akan semakin dia mantap gitu ya, tidak setengah-setengah gitu. Kemudian niat itu ternyata akan meningkatkan kualitas daripada amal kita. Ya, jadi amal kita menjadi bermutu, amal kita menjadi berkualitas. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kedua, kiat agar kita menjadi orang yang senantiasa istiqomah di dalam beribadah adalah memahami makna syahadat. Syahadat itu diucapkan gampang gitu ya. Tapi sebenarnya di dalam syahadat itu mengandung konsekuensi yang sungguh sangat luar biasa. Itu. Syahadat itu sumpah. Itu kan? Makanya syahadat itu berasal dari kata syahida yashhadu syahadatan. Artinya kesaksian atau bersaksi. Jadi syahadat itu asyhadu, saya bersaksi, saya bersumpah, saya bersaksi dengan sepenuh hati. Itu. Jadi syahadat itu terbagi menjadi 2 gitu ya. Ada syahadat tauhid dan syahadat rasul itu. Kalau syahadat tauhid kalimatnya asyhadu alla ilaha illallah. Jadi kalimat ini menyatakan keyakinan dan kesaksian bahwa hanya Allah yang berhak disembah, tidak ada Tuhan selainnya. Jadi kalau orang sudah mengatakan la ilaha illallah,
maka tidak boleh berbuat syirik. Ya, judulnya taya wisata religi, kemudian mampir ke makam-makam para wali. Nah, setelah di sana kemudian dia minta-minta. Bahkan tidak ke makam wali, dia datang ke kuburan, dia ngomong sama orang yang sudah mati di sana, sudah jadi tulang belulang, kemudian dia bilang, "Mbah, besok liburan putunen jenengan Arab sepit, Mbah. Moga-moga diparingi terang ya, Mbah. Moga-moga sumbangnya sing akeh ya, Mbah." Mbah wis mati ya ora teng jawab. Nah, kemudian di belakangnya itu ada cungkup, ada orang ngarit, dia jawab, "Iya. Mbah urip maning." Nah, ini maka ini kira-kira syirik mboten niku? Syirik, iya. Nah, oleh karena itu makna la ilaha illallah paling tidak ada 4 ini. La ilaha illallah. Jadi tidak mudah. Ada orang nikah misalkan, orang tanggung-tanggung nikahin nang masjid, dia bersyahadat, tapi setelah dia nikah nggak pernah datang ke masjid, jadi syahadatnya masih rusak dia itu. Jadi makna kalimat la ilaha illallah itu tidak ada sesembahan kecuali Allah, tidak ada sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala ya. Itu. Kemudian tidak ada pencipta selain Allah. Jadi yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tidak ada hakim, tidak ada penentu hukum ya selain Allah. Hakim yang paling adil ya Allah. Jadi nanti ada hakim-hakim yang diadili oleh Allah. Gitu nih. Nah, la ilaha illallah itu tidak ada yang dicintai lebih kecuali Allah. La mahabbata illallah. Jadi kalau sudah la ilaha illallah, ketika ada panggilan adzan, kok dia masih asik dengan pekerjaannya, berarti syahadatnya masih rusak. Terutama syahadat tauhidnya. Itu kan kadang begitu ya. Lah baru ada nikih. Komat deneng, lah nembe komat iki. Terus jamang wis pada Bali, lah nembe pada Bali iki. Terus begitulah ini. Jadi Allah sudah dinomor 2-kan, itu berarti dia sudah syirik atau dia melakukan sebuah kemusyrikan sebenarnya itu. Nah, syahadatnya rusak. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah, yang kedua syahadat Rasul, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah yang terakhir. Nabi Muhammad itu Khotamul Anbiya, Nabi yang terakhir, yang diutus untuk menyampaikan wahyu dan petunjuk hidup kepada umat manusia. Nah, ini jadi konsekuensi dari syahadat Rasul berarti dia harus mengikuti ajaran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim, apa yang beliau sampaikan, apa yang Rasulullah sampaikan, apa yang Rasulullah ucapkan, apa yang Rasulullah perintahkan dan contohkan semestinya dijadikan petunjuk dalam hidup. Ini, jadi jangan sampai kita mengatakan aku cinta Rasul, aku cinta Rasul, tapi nyatanya dia tidak mengikuti ajaran Rasul. Nah ini, nah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian realisasi syahadat dalam kehidupan ini caranya bagaimana? Bagaimana cara untuk merealisasi daripada syahadat ini? Jadi yang pertama meningkatkan iman dan ilmu dengan menghadiri kajian atau mendengarkan ceramah. Jadi orang yang sudah dikatakan merealisasikan makna syahadat itu, dia orangnya sregep ngaji, kayak bapak ibu ini ya. Ini ya, ini. Kemudian suka menghadiri majelis taklim, gemar mendengarkan ceramah. Gitu. Jadi kalau ada ceramah, ada orang yang ketika mendengarkan ceramah nggak suka, tapi mendengarkan dangdut senang banget. Gitu ya. Kemudian dia melaksanakan rangkaian rukun Islam, ya semampunya kita lah ya. Kalau belum mampu untuk haji ya barangkali umroh. Kalau umroh belum mampu, ya kita melaksanakan amalan ibadah yang nilai pahalanya setara dengan umroh. Kan gitu nggih.
Yang belum mampu sih gimana lagi? Gitu. Kemudian kita berperilaku baik, jujur dan adil. Ini orang yang syahadatnya sudah betul. Gitu. Orangnya baik, orangnya jujur, gitu ya, adil. Ini. Kemudian yang keempat, realisasi daripada syahadat itu berarti dia senantiasa menyebarkan pesan-pesan positif kepada orang lain. Ya, dia mau mengembangkan dakwah, berjiwa tabligh, gitu ya, mau menyampaikan nilai-nilai positif kepada orang lain, jangan nunggu pinter, gitu. Kayak saya punya jamaah haji saya, kalau disuruh kultum pada nggak mau, katanya loh nyuruh mangsane, padahal ngajinya rutin. Nah, padahal ya kalau begitu sampaikan balighumani walaupun kita bisanya hanya seayat nggak masalah. Ini bagian realisasi syahadat. Kemudian dia senantiasa bersyukur dan bertawakal kepada Allah. Yang keenam, dia selalu mengikuti sunnah Nabi dan menjauhi segala perbuatan bid'ah. Ini orang dikatakan syahadatnya sudah betul, dia jauh dari amalan-amalan yang mengandung unsur bid'ah itu apa Ibu? Bid'ah itu dari kata badanga yabdangu badngan bid'atan. Artinya nganyar-nganyari, membuat suatu aturan ibadah yang baru yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Itu bid'ah. Tapi jangan diserambau ya. Kadang orang mengatakan kalau zaman Rasul tidak ada, sekarang ada, itu bid'ah. Sampai dia membid'ahkan pesawat misalkan. Pesawat itu bid'ah, pada zaman Nabi enggak ada. Ya udah, kalau pesawat itu bid'ah, naik haji, naik onta saja dari Indonesia. Butulnya kapan ya? Iya kan? Nah, jadi ini harus bisa membedakan dalam sisi ibadah atau mungkin urusan duniawi gitu ya. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ya, terkait dengan bagaimana kiat agar kita senantiasa istiqomah di dalam kita beribadah adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran secara rutin adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjadikan seorang muslim untuk lebih istiqomah ya, dalam beribadah. Nah, Al-Quran punya hak. Haknya Al-Quran ada 3. Al-Quran punya hak harus dibaca. Iqra, baca. Al-Quran punya hak dipahami. Yang ketiga, Al-Quran punya hak diamalkan. Ini kalau kita ingin menjadi orang yang senantiasa mendapatkan syafaat nantinya di yaumil qiyamah. Karena pesan Rasulullah, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena ia akan menjadi syafaat ya di akhir nanti. Di akhir kehidupan kita di hari kiamat nanti. Nah ini, jadi karena di Quran surat An-Nahl ayat 102 juga Allah berfirman, Qul nazzalahu ruhul qudus mir rabbika bil haqqi liyusabbital ladzina amanu wa hudaw wa busra lil muslimin. Katakanlah, Ruhul Qudus atau malaikat Jibril itu menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi Al-Quran akan menjadi petunjuk, Al-Quran akan menjadikan ketenangan dalam batin kita manakala kita senantiasa mempelajarinya, membaca, menterjemah, memahami, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Paling tidak istiqomah ba'da maghrib, ba'da subuh gitu ya, kita baca Al-Quran ini. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, mari kita tingkatkan kualitas ibadah sedikit demi sedikit. Ini upaya untuk tetap istiqomah. Ya enggak usah banyak-banyak lah. Kita rajin misalkan baca Quran 1 halaman misalkan. Kita sholat sunnah misalkan, walaupun tahajud hanya 4 rakaat misalkan. Sholat duha minim 4 rakaat misalkan. Kita melakukan suatu kebaikan rutinitas sedikit-sedikit itu. Ya, sampai Rasulullah bersabda, ini hadis dari Aisyah radhiyallahu an,
Beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahabul a'mal ilallah taala adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu walaupun sedikit. Ngaisah pun ketika melakukan suatu amalan selalu berkeinginan keras untuk merutinkannya. Ini hadis riwayat Muslim, hadis yang ke-783. Jadi tidak perlu banyak-banyak gitu ya, tapi terus sedikit tapi kontinu. Ini upaya dalam rangka untuk apa? Agar kita senantiasa istiqomah di dalam kita beribadah. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, terus upaya untuk meningkatkan kualitas ibadah itu bagaimana? Upaya untuk meningkatkan kualitas ibadah, yang pertama perkuat niat. Kita kembali ke yang awal itu ya. Perkuat niat. Niatnya dikuatkan niat kita. Seperti ngaji pada pagi hari ini, ya, saya yakin Bapak Ibu yang hadir ini rata-rata ngaji pagi hari ini karena Allah, betul nggih? Iya, lillahi ta'ala. Saya berangkat dari Purwokerto ke sini juga saya luruskan niat saya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun mungkin saya kok dikasih amplop saya terima. Ya. Tapi niatnya jangan semata-mata mencari amplop. Saya nggak suka amplop. Allah paham banget jenengan lo. Ya ngolah bagi-bagi ya. Perkuat nih. Ya. Yang kedua, jaga kekhusyuan. Khusyuk niku napa khusyuk? Ya. Tenang ya. Apa bedanya khusyuk dengan khudu'? Kalau khusyuk itu berarti perbuatan hati, kalau khudu' itu perbuatan anggota badan. Maka ketika sholat harus dipadukan antara dua itu, ya khusyuk, ya khudu'. Nah di sini khusyuk itu berarti ketenangan batin kita. Itu jaga. Itu ya. Kemudian yang ketiga, pahami makna ibadah. Itu. Jadi ibadah kita akan menjadi semakin berkualitas manakala kita betul-betul memahami makna ibadah. Baik ibadah mahdoh maupun ibadah ghairu mahdoh. Kalau ibadah mahdoh jelas itu kan. Kalau saya bikin singkatan begini, jidat, rolat, lukat, patsomaji. Apa itu? Siji sahadat, loro solat, telu zakat, patwat puasa, 5 haji. Itu ibadah mahdoh yang juklak juknisnya tidak boleh dirubah. Itu. Kalau ibadah secara umum pengertiannya ismun jami'u likulli ma yuhibbullah wa yardah minal aqwal wal a'mal dhahirah wal batinah. Semua amal perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik ucapan, perbuatan, baik lahir maupun batin, itulah pengertian ibadah secara umum. Makan, minum, tidur, bekerja, terus apa lagi? Ibu-ibu berbakti kepada suami, ibu-ibu ngurus rumah tangganya, bapak-bapak mencari nafkah, gitu ya. Terus apa lagi? Belajar, ngaji pagi hari ini, cakupannya luas sekali itu kalau bicara masalah ibadah secara umum. Nah ini kita pahami betul. Kemudian yang keempat, perbanyak amal soleh dan menjauhi larangan Allah. Ya, amal soleh ya kita paham lah ya, amal soleh itu luas gitu ya, larangan-larangannya usahakan jauhi. Yang kelima, jaga kebersihan hati dan pikiran agar ibadah yang dilakukan lebih bermakna. Jadi bagaimana hati kita selalu bersih, karena namanya hati ini mudah sekali kena penyakit. Kalau penyakitnya hati itu dibawa ke rumah sakit umum, itu nggak ada obatnya. Di klinik Pratama juga nggak ada. Obatnya di mana? Di masjid. Itu ya. Karena penyakit hati itu diantaranya ada dengki, ada iri, ada ria, ada suudon, ada takabur, gitu ya. Ada ujub. Ini penyakit-penyakit hati ini kalau dibiarkan lama-lama akan menghancurkan jiwa kita, jasmani kita. Contoh penyakit apa itu? Iri. Iri itu SMS, susah melihat orang lain senang dan senang melihat orang lain susah. Tanggane teng tuku kol atine merongkol.
Tanggane teng tuku TV iri. Tanggane teng tuku mobil expander mlebu rumah sakit. Nang rumah sakit jare krungu sikit tambah teng tuku elf mati. Nah, stres gitu ya. Ini penyakit iri. Baru satu, ada penyakit namanya ujub. Ujub itu merasa heran tapi maring awake dewek. Dia cerita kepada jamaah, pada orang, saya tak alhamdulillah, bocah 5 sekolah lancar KB, pada S1 bahkan sekarang ada yang S2, pada kerja di tempat yang kepenak semua, nikah sudah mapan semua, alhamdulillah, bocah 5 dadi wong KB langkah dadi ketek. Cerita kepada orang yang keluarganya belum satu pun dia sukses. Nah, apa jawab orang yang sebelah? Ala pret. Bisa seperti itu kan? Ya, karena bisa juga itu adalah ujub kan, ya, menceritakan suatu kebaikan kepada orang lain tidak terasa, ada suatu kebanggaan yang berlebih bisa menjadi ujub. Nah ini ria akhirnya kan. Nah ini, jadi maka bersihkan hati kita. Jadi upaya meningkatkan kualitas ibadah itu menjaga kebersihan hati dan pikiran agar ibadah yang dilakukan itu lebih bermakna. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemudian yang kelima, kiat istiqomah di dalam beribadah adalah bergaul dengan orang-orang yang soleh atau solehah. Nah, alhamdulillah kita punya saudara ini ya. Saya juga tambah saudara ini di sini nih ya. 2 kali pertemuan setahun yang lalu, ya sekarang ketemu ini jadi tambah saudara ini. Kita memang diperintahkan oleh Allah supaya bergaul dengan orang-orang yang baik. Lantas kalau di lingkungan kita ada orang yang tidak baik, bagaimana ini? Tetap digauli. Ya, ada orang tidak baik, nyebeli, njelaih misalkan di lingkungan kita, ya kita bergaul tapi jangan terlalu dekat, juga jangan terlalu jauh. Biarkan ini. Isya, gitu ya. Karena memang Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar, bersama orang-orang yang jujur. Berarti bergaul bebarengan dengan orang-orang yang baik. Itu. Nah, maka terhadap orang yang tidak baik, ya kita tinggalkan tapi dengan cara yang baik. Fahjur hajron jamila. Tinggalkan dengan cara yang baik. Itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena yang namanya teman, tetangga itu sangat berpengaruh kepada diri kita. Di hadis yang sangat masyhur ini ya, yang saya baca terjemahannya, perumpamaan kawan yang baik dan kawan yang buruk seperti seorang menjual minyak wangi dan seorang peniup alat untuk menyalakan api atau pandai besi gitu ya. Adapun penjual minyak wangi mungkin dia akan memberikan hadiah kepadamu atau engkau membeli darinya atau engkau mendapatkan bau harum darinya, sedangkan pandai besi mungkin dia akan membakar pakaianmu atau engkau mendapatkan bau yang buruk. Bergaul dengan orang yang baik maka akan menjadi baik, bergaul menjadi orang yang tidak baik kadang kita mudah menjadi tidak baik. Istilah orang Jawa mengatakan aja mereki kebo, oh pada baik karo banyu mas berarti ya. Itu ya. Nah, sehingga ada hadis mengatakan ar-rajulu ala dini khalilih falyandur ahadukum min yukhalil. Seseorang berada di atas agama atau iman dan akhlak teman dekatnya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa ia bergaul. Jadi penjelasan hadis ini, teman dekat kita itu sangat mempengaruhi pola pikir kita, tindakan kita, bahkan karakter kita. Maka sangat penting memilih teman, memilih tetangga, saudara yang beriman dan berakhlak baik. Itu ada tadinya sebenarnya dia orang kalem gitu ya. Kemudian dia bergaul dengan lingkungan, ya bergaul dengan senengnya mungkin apa ya, dengan ibu-ibu sosialita ya. Yang tadinya sekarang dia jarang di rumah gitu ya. Berarti jarum super, jarang di rumah, suka pergi. Ya, dia suka healing ya. Pengaruhnya biasanya nggak pernah dandan, sekarang kalau dandan melok-melok kayak terong bosok gitu ya. Pengaruhnya gede gitu ya. Seperti anak tadinya nggak pernah ngerokok, bergaul dengan anak ngerokok.
Ya otomatis itu. Maka benar ini. Itu. Saya kadang-kala dengan anak saya, kamu bergaul dengan siapa? Saya tanya itu. Dia sholat enggak? Kalau dia enggak sholat, coba dorong dia sholat. Itu ya gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sudah jam 8 berarti sudah ya. Cukup. Dirampungkan terakhir ya. Ya. Yang terakhir adalah berdoa dan berzikir kepada Allah. Tetap kita harus upaya batin kita untuk berdoa agar kita di samping usaha tadi, agar kita menjadi orang yang tetap istiqomah. Quran surat Al Imran ayat 8. Kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Nah, ini dibaca setiap habis sholat. Rata-rata mun apal sedaya nggih? Insyaallah. Rabbana la tuzigh qulubana. Disambung hadis Nabi riwayat Nasai, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Bisa dibaca, bahkan boleh dibaca sujud terakhir ketika sholat sunnah gitu ya. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ketika hati kita sok lagi bolak-balik, gundah, tidak tenang, cobalah baca ini. Karena emang iman itu kan di hati. Hati bahasa Arabnya kolbun. Ya, qallaba yuqallibu. Kolbun, bolak-balik. Maka sayuran yang dirawun dikasih empas kelapa namanya apa? Guluban, dari kata guluban. Gulub, bolak-balik gitu ya. Gitu ya. Nah, jadi itu kemudian ada satu doa lagi ini. Allahumma wafiqna, monggo. Allah. Li taatika wa atmim taqsirana wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, bimbinglah kami pada jalan ketaatan kepadamu. Bimbinglah kami pada jalan ketaatan kepadamu. Sempurnakanlah kekurangan kami. Terimalah ibadah kami. Sungguh Kau Maha mendengar lagi mengetahui. Ini sempurnakanlah kekurangan, bukan kekurangannya jadi tambah sempurna ya. Kekurangannya jadi tidak jadi sempurna maksud itulah ya. Itu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah atau nggih? Istiqomah, kita senantiasa diberi kesehatan, kita senantiasa diberi panjang umur dan berkah lancar rezeki kita nggih. Dan mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, putra-putri kita menjadi putra-putri generasi Rabbani yang senantiasa istiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk selanjutnya adalah terima kasih. Ya, sampun nggih? Ya, ada pertanyaan? Tidak ada. Rampung ya. Enggak ada nggih? Enggak ada ya. Ini memang saya dalam 1 bulan ini lagi apa ya, menjadi badal sama Ustadz Amin karena beliau mendapatkan tugas apa itu ibadah umroh, menjadi pembimbing umroh lewat KBIH Muhammadiyah Kabupaten Banyumas. Sehingga kemarin saya di Kaliwungu sana ya. Iya, rada jauh gitu ya. Jadi saya bawa supir ya kemarin ya. Ya demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Nasru minallah hafatun qarib, wabasyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah kajian pagi ini telah berakhir. Terima kasih Pak Ustadz. Mudah-mudahan materi yang kita ikuti bersama-sama akan bisa laksanakan, yang menjadi orang yang senantiasa istiqomah, insya Allah. Mari kajian pada pagi ini kita akhiri bersama dengan lawal hamdalah dan doa kafaratul majlis saya antarkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.